Penatua Dharmawangsa mengira mereka hanya akan menghargai perhatiannya terhadap mereka di pesta ini. Ternyata mereka masih memendam keinginan untuk kembali ke keluarga Dharmawangsa. Penatua Dharmawangsa bukanlah orang yang berdarah dingin. Dia memang tergerak oleh apa yang dia katakan. Namun dia telah berjanji pada Kinan untuk sementara memutuskan hubungan dengan mereka. Demi putrinya yang hilang, dia tidak bisa menerima mereka kembali ke dalam keluarga Dharmawangsa. Penatua Dharmawangsa mengulurkan tangannya untuk membantu Selsi berdiri dan menghela nafas. "Tolong berdiri, berhenti berlutut." "Tidak," Selsi menolaknya dengan keras kepala. "Kakek, jika kamu tidak mengatakan kamu telah memaafkan kami, maka aku tidak akan berdiri." "Ayah, tolong maafkan kami." Rosa juga bergegas untuk memohon padanya. Tersentuh oleh penampilan ibu dan anak itu, banyak orang di sana tidak bisa menahan rasa kasihan dan empati kepada mereka. Beberapa bahkan membantu mereka meyakinkan Penatua Dharmawangsa. "Penatua Dharmawangsa, mengapa kamu tidak memaafkan mereka? Mereka tidak benar-benar melakukan kesalahan. Ini semua kesalahan keluarga Alfarendea dan mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Jadi kamu seharusnya tidak menyalahkan mereka." "Itu benar, bagaimanapun juga, kamu membesarkan mereka. Bahkan jika mereka bukan saudara kandungmu, hubungan puluhan tahun masih berarti sesuatu, kan? Kakek, bisakah kamu memaafkan kami?" Selsi meraih lengannya erat-erat dan memohon melalui air matanya. Penatua Dharmawangsa berkata setelah keheningan singkat, "Sebenarnya, aku tidak pernah menyalahkan salah satu dari kalian, jadi tolong berdiri, aku benar-benar tidak menyalahkan kalian berdua." "Betulkah?" Selsi terkejut. "Kakek, ini berarti kamu siap menerima kami kembali?" "Ayah, apa kamu bersedia membawa kami kembali ke dalam keluargamu? Apa ayah bersedia menerimaku kembali sebagai putrimu?" Rosa bertanya dengan antisipasi. Penatua Dharmawangsa menggelengkan kepalanya. "Kita bisa mendiskusikannya nanti. Hari ini adalah hari ulang tahun Selsi, jangan merusak acara dengan detail yang begitu berat, tolong berdiri." Yang mengejutkan, Selsi tiba-tiba mulai menangis lagi. "Kakek, kamu sudah memutuskan untuk menerima kami kembali hari itu, tetapi hanya dalam hitungan menit, kamu mengingkari kata-katamu. Kenapa begitu? Apakah itu benar-benar karena dia?" Selsi menunjuk langsung ke Kinan. Tiba-tiba, Kinan menjadi sorotan. Penatua Dharmawangsa mengerutkan kening karena tidak senang. "Apa hubungannya ini dengan Kinan? Jangan hanya menuduh orang." "Aku tidak menuduh, karena dialah kamu memutuskan untuk meninggalkan kami. Hari itu, kamu sudah berjanji bahwa kamu akan menerima kami kembali. Tetapi setelah pertemuan rahasia dengannya di ruang kerja, kakek tiba-tiba menarik kembali kata-katamu. Bahkan Kinan sendiri telah mengakui bahwa dialah yang menarik tali. Tapi aku tidak mengerti, dia hanyalah cucu tiri barumu, jadi mengapa kakek mendengarkan setiap kata-katanya?" "Aku tidak mengerti mengapa demikian. Dalam hatimu, apakah dia lebih penting dari kita? Mungkinkah dia bisa menawarkan sesuatu yang tidak bisa ditawarkan keluarga kita? Tidak masuk akal." Penatua Dharmawangsa langsung berkobar. Seorang pria secerdas dia tentu saja tahu apa yang disindir Selsi. Kata-kata Selsi menunjukkan bahwa ada hubungan lain antara dia dan Kinan. Kinan adalah juniornya. Masyarakat Tionghoa sangat menghargai hierarki keluarga, sehingga tuduhan seperti itu dapat merusak nama dan hidupnya. Namun, Selsi sepertinya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Jika tidak, bagaimana dia bisa dengan mudah memanipulasi hubungan keluarga kita? "Kakek, bahkan jika aku bukan benar-benar cucu kandungmu, Kinan bahkan kurang berhubungan denganmu daripada aku. Bagaimana kakek bisa meninggalkan kami untuknya? Kakek, di hatimu, apakah kita benar-benar kurang penting dari Kinan ini?" "Ayah, aku juga menuntut jawaban." Rosa menginterogasi dengan berlinang air mata. "Dalam hatimu,
apakah kami benar-benar lebih tidak berarti daripada Kinan? Kami tidak melakukan kesalahan apapun selain dilahirkan dengan garis keturunan yang salah. Bagaimana kamu bisa memperlakukan kami dengan begitu kejam? Tidak peduli seberapa keras Chelsea dan aku telah memohon pengampunan, ayah masih menolak untuk mendengarkan kami. Aku tidak percaya ayah sangat membenci kami, jadi dia pasti sangat penting bagi ayah. Bagaimana lagi ayah bisa menjelaskan bahwa ayah bersedia menendang kami pergi begitu kejam atas dasar satu kata? Kinaan, jelaskan dirimu sendiri. Ramuan cinta macam apa yang telah kamu berikan kepada kakekku sehingga dia sangat bersedia mendengarkan perintahmu? Chelsea menarik tubuhnya setinggi mungkin dan menginterogasi Kinan dengan kejam. Dia berhasil secara alami mendorong Kinan dan keluarga Dharmawangsa ke jari telunjuk publik. Faktanya, orang banyak berada di pihaknya. Bagaimanapun, dia hanya ingin kembali ke keluarga Dharmawangsa karena dia tidak tahan berada jauh dari keluarganya. Karena itu, kemarahan dan kesedihannya 100% dibenarkan. Tidak ada yang menduga bahwa permohonan yang dilakukan Rosa dan Chelsea sebelumnya hanyalah sebuah pertunjukan. Itu untuk mempersiapkan momen ini. Orang-orang akan selalu bersimpati dengan pihak yang lebih lemah. Jadi rencana mereka adalah menciptakan kesan bahwa mereka diganggu oleh Kinan dan menggunakannya untuk menjebak Kinan. Semua orang akan berdiri di pihak mereka dan tidak akan curiga bahwa ini adalah intrik mereka. Jadi, ini adalah rencana mereka. Kinan merasa kecewa, dia mengharapkan lebih dari mereka. Dia seharusnya tidak melebih-lebihkan mereka sepertinya. Kamu, Kinan, beritahu kami, apakah kamu merayu ayahku untuk membuatnya memunggungi kita? Rosa melanjutkan interogasi. Sebelum Kinan bisa menjawab, Penatua Dharmawangsa mengumumkan dengan marah. Omong kosong apa yang kalian berdua bicarakan, aku sudah mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Kinan. Kakek, apakah kamu pikir kami akan percaya itu? Bahkan Kinam sendiri telah mengakui bahwa dialah yang dengan sengaja membuatmu memutuskan hubungan dari kami. Kinan, apakah kamu berani mengatakannya sekali lagi di depan seluruh ruangan? Kenapa aku tidak berani? Kinan mengangkat alisnya dengan penuh minat dan melanjutkan perlahan. Memang, aku yang meminta kakek untuk memutuskan hubungan dari kalian berdua. Kerumunan terkejut. Ini benar-benar dia lakukan. Bagaimana dia bisa begitu kejam dan tidak tahu malu untuk menuntut hal seperti ini? Namun, mengapa Penatua Dharmawangsa mendengarkannya dan benar-benar memutuskan hubungan dengan Rosa dan Chelsea karena dia? Mungkinkah memang ada sesuatu yang aneh di antara mereka? Seketika, cara ruangan itu memandang mereka menjadi aneh. Rosa dan Chelsea sangat gembira. Fakta bahwa Kinam mengakui kesalahannya dengan mudah hampir membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Semua orang mendengarnya kan? Karena dia, kakek menolak untuk menerima kami. Kinan, apa yang telah kami lakukan padamu hingga membuatmu mengejar kami dengan kebencian seperti itu? Baik, karena kamu sangat kejam, maka kami akan melakukannya. Jangan menahan diri lagi, mulai saat ini, mamaku dan aku akan melakukan apa saja untuk mengalahkanmu. Chelsea dengan cepat menyalahkan Kinan. Hanya dengan melakukan itu tindakan masa depan mereka terhadap Kinan dapat dirasionalisasi. Tidak peduli apa yang mereka lakukan di masa depan, mereka akan dimaafkan karena merekalah yang diganggu. Semua orang menyukai cerita Komebak. Rosa mengikuti isyaratnya dan berkata, Kinan, kamu sangat perhitungan bahkan di usia yang begitu muda, kamu benar-benar wanita yang rumit. Jika kami membiarkan Vixen jahat sepertimu terus berkeliaran di bumi, maka kami akan melakukan dunia merugikan. Hari ini, kami mengeksposmu ke seluruh dunia, inilah saatnya bagimu untuk menerima hukumanmu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.